Ini mengerikan sekali, katanya stok batubara PLTU menipis. Pulau Jawa, Madura, Bali terancam mengalami blackout. Ini kenapa Indonesia bisa kekurangan batubara? Padahal Indonesia itu penghasil ketiga terbesar batubara di dunia. Di sini kata Pak Bahlil, katanya kekurangan sekitar 20 juta ton batubara. Kata suara.com, PLN itu kan butuhnya 154 juta. Yang tanda tangan baru 134 juta kontrak. Artinya ada 20 juta ton batubara belum ditandatangan kontrak. Lalu ini masalahnya karena apa? Karena DMO, sebetulnya Domestic Market Obligation. Kenapa? Kalau kita lihat perbandingan antara HBA, harga batubara acuan, dengan DMO, ini ada selisih yang cukup jauh. PLN itu memakai batubara yang menengah 5.300 kilokalori. Harga dunianya itu 88 per ton, sedangkan harga domestiknya 53-an. Di sini ada namanya price selling. Jadi kalau di sini harga titik keseimbangannya kan 88,4. Nah, tetapi sama pemerintah diturunin harganya jadi cuma harus 53. Sehingga di sini ya supplier hanya ingin menyuplainya segini, sedangkan demand tetap di angka segini. Artinya ini ada selisih antara supply dengan demand. Nantinya bakal ada excess demand atau nanti kelangkaan, ini perusahaan tidak mau menjualnya ke negara sendiri. Ya karena harga ekspornya jauh lebih menguntungkan daripada dijual di negara sendiri. Makanya inilah yang terjadi, ada 20 juta ton yang masih belum tanda tangan kontrak. Selisihnya bisa sampai 34 dolar atau sekitar 64%. Masalahnya kenapa sih harus ada DMO? Kenapa nggak mengikuti harga dunia aja? Kan tadi PLN butuhnya 154 juta. Berarti kalau kita kali pakai DMO itu sekitar 8 miliar dolar. Sedangkan kalau pakai HBA ini 13 miliar dolar. Berarti ada selisih 5,3 miliar dolar. Kalau kita kalikan dengan kurs yang sekarang, ini perbedaannya sampai 95 triliun. Perusahaan mau jual ekspor juga karena kan bikin batu baranya juga sekarang udah mahal. Listrik kita 2005 itu terjual sekitar 317 terawatt hour. Berarti 95 triliun dibagi 317 ini sekitar 300 kWh. Artinya kalau dibebankan ke konsumen, berarti nanti listrik itu bakal naik sekitar 300 rupiah. Ini sebenarnya dilema lagi. Kalau beban ini dibebankan kepada konsumen, maka harga listrik jadinya naik. Harga-harga pasti jadi naik karena listrik kan pokok banget. Sedangkan gaji kita tetap. Nah, inilah yang nantinya bakal jadi ada inflasi, harga-harga jadi mahal. Sedangkan kalau si 300 per kWh ini ditanggung oleh fiskal, ya fiskal kita sudah sempit. Nanti defisitnya jadi naik, investor jadi hilang kepercayaannya lagi, dan kurs rupiah jadi turun. Kurs rupiah turun, nanti impor energi jadi naik, bahan baku jadi malah naik lagi. Lalu solusinya bagaimana? Sebenarnya kita bisa mengikuti kayak BPD PKS ini. Jadi si delta harga ini jangan semua dikemasyarakatkan, jangan semua ke APBN-in, tapi dibagi juga sama si usaha pengusaha yang surplus di eksportirnya. Nanti perusahaan batubara tetap menjual ke PLN dengan harga dunia 88,4 dolar, tapi di sini PLN bayarnya pakai DMO nih, yaitu 53,97 dolar. Nah, lalu nanti kan ada selisihnya nih 95 triliun. Nah, mendingan ini kita bagi, daripada dibagi ke konsumen semua atau ke APBN semua, mending kita bagi-bagi. Misalnya eksportir ini paling gede nih 65% pembagiannya, APBN 25%, dan konsumen yang non subsidi naik 10%. Kenapa yang eksportir 55%? Karena ternyata batubara kita tuh sangat cukup nih, 790 MT, dan 65%-nya diekspor. Nanti pemerintah bisa melakukan pungutan ekspor sebesar 120 per tonnya. Sisanya ini 23 triliun tanggung APBN dan 9,5 triliunnya dipanggung oleh konsumen yang non subsidi. Mungkin ini salah satu solusinya ya, atau ada ide lain gimana?